Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ada bawa kabar baik bagi setiap kita. Bahwa pundak Tuhan cukup lapang untuk menampung semua beban-beban kita. Itu sebabnya pada saat kekhawatiran menguasai hidup kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Jalani saja hari ini dengan ringan bersamanya. Dan serahkanlah rencana hari esok di tangannya. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu adalah Allah yang akan memimpin kita menapaki hari esok yang kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya mari kita tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Dia pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami pada malam hari ini. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, kami percaya Tuhan ini adalah yang terbaik bagi masing-masing kami. Sehingga malam hari ini dengan iman kami berkata di hadapan-Mu, bahwa bukan hanya perkara yang sudah dapat kami mengerti yang terjadi dalam hidup kami, kami katakan yang Kau buat itu baik. Namun untuk segala perkara yang belum dapat kami mengerti sekalipun, yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini, tetap di hadapan-Mu Tuhan kami nyatakan bahwa segala yang Kau buat dalam hidup kami teramat baik. Amin. Amin. Itu sebabnya malam hari ini kami tidak punya satupun alasan yang kami buat. Tidak ada satupun alasan yang dapat kami jadikan alasan untuk kami tidak bisa memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Sebab hanya oleh karena kasih dan kuasa-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Amin. Itu sebabnya malam hari ini kami tidak mau bernyanyi bersama-sama. Kami tidak hanya sekedar mau bernyanyi bersama-sama di tempat ini. Namun lewat setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini Bapa, inilah isi hati kami, inilah pengakuan kami, inilah pernyataan kami dan kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan inilah kuasa dan inilah apa yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan yang memberiku kekuatan, ku dapat bertahan hadapi badai kehidupan. Hanya oleh kuasa-Mu Tuhan yang melepaskan khawatirku, ku dapat kemenangan atas semua pencobaan. Sebab Engkau Allah yang selalu menjagaku, Kau Bapa yang perhatikanku, di dalam tangan-Mu hidupku berserah. Tuhan yang pedulikanku, sebab Engkau Allah yang selalu menopangku, Kau Bapa yang memeliharaku, jadikanku sebagai biji mata-Mu. Kau Tuhan yang mengasihiku, sebab Engkau Allah yang selalu menjagaku, Kau Bapa yang perhatikan
dalam tangan-Mu hidupku berserah. Kau Tuhan yang pedulikanku, sebab Engkau Allah yang selalu menopangku. Kau Bapa yang memeliharaku, jadikanku sebagai biji mata-Mu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Hanya dari kata orang saja kami mendengar tentang Engkau. Namun sekarang mata kami sendiri memandang Engkau Tuhan. Sungguh sudah sangat terbukti bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Telah kami buktikan dalam hidup kami ini bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlambat bekerja dalam hidup kami. Sangat terbukti dalam hidup kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Telah kami buktikan dalam hidup kami sendiri bahwa Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami ya Aba. Itu sebabnya inilah sekali lagi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan yang memberiku kekuatan, ku dapat bertahan hadapi badai kehidupan. Kuasa-Mu Tuhan yang melepaskan khawatirku, ku dapat kemenangan atas semua pencobaan. Engkau Allah yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang perhatikanmu, di dalam tangan-Mu hidupku berserah. Kau Tuhan yang pedulikan, sebab Engkau selalu menopangku. Kau Bapa yang memeliharaku, jadikanku sebagai biji mata-Mu. Kau Tuhan yang mengasihiku, sebab Engkaulah Allah yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang perhatikanmu, di dalam tangan-Mu hidupku berserah. Kau Tuhan yang peduli, sebab Engkaulah Allah yang selalu menopangku. Kau Bapa
matamu. Kau Tuhan yang mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Allah. Kita mau katakan, sebab Engkau Allah yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang perhatikan aku. Di dalam tangan-Mu hidupku berserah. Kau Tuhan yang pedulikan aku. Sebab Engkau Allah yang selalu menopangku. Kau Bapa yang memeliharaku. Dirikanku sebagai biji matamu. Kau Tuhan, mari dengan segala hormat angkat kedua tangan kita katakan, sebab Engkau Allah yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang perhatikan-Mu. Di dalam tangan-Mu hidupku berserah. Kau Tuhan yang pedulikan kami. Sebab Engkaulah selalu menopangku. Kau Bapa yang memeliharaku. Jadikan sebagai biji matamu. Kau Tuhan yang mengasihi. Kau Tuhan yang mengasihi. Kau Bapa yang pedulikanku, yang peduli anakku. Hanya Engkaulah Bapa yang terbaik. Hanya Engkaulah Bapa yang mengerti lebih dari siapapun. Hanya Engkaulah Bapa yang peduli. Mari setiap kita yang mengecap segala kebaikan-Nya, sekali lagi dengan segala hormat angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa pada malam hari ini. Jangan tahan apa yang kita bisa berikan buat Dia malam hari ini. Kami menyembah-Mu Aba. Mari kita mau bangun iman percaya kita malam hari ini. Selamanya Engkau
selamanya. Tak pernah berubah kasih dan sayangmu, Abba. Selamanya Engkau mengerti, Engkau peduli. Bukankah Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap kami bahwa matamu senantiasa tertuju kepada orang-orang benar, telingamu senantiasa tertuju kepada teriakan mereka minta tolong. Engkau itu dekat dengan orang yang patah hati, dan Engkau membalut setiap luka hati mereka. Engkau menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu sebabnya berbahagialah orang yang meletakkan kepercayaannya di dalam Engkau. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Itu sebabnya kami hanya percaya kepadamu ya Abba. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang minta. Mari dengan iman bersama-sama kita mau katakan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang minta. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya tidak lantas menjadikan kita orang yang bebas dari masalah. Namun menjadi orang percaya Bapak Ibu Saudara, berarti kita memiliki jalan bagi Tuhan untuk Dia boleh senantiasa bisa menyertai dan menolong setiap kita. Meskipun seringkali pertolongan dan cara Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan, namun bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan,
bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat satu permohonan sebaik apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa kalah kalau kita berperang dengan lutut kita. Sebab dia berkata, mintalah maka engkau akan menerima, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Kalau selama ini kita tidak menerima dan kita mendapatkan, mungkin selama ini kita tidak mencari dan kita tidak mengetuk dia. Malam hari ini mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan mendengar setiap seruan hati kita. Bahkan seruan yang tertahankan sekalipun, Dia adalah Allah yang mendengar. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan di hadapan Bapa. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat bagi anaknya. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang minta. Yang percaya mari angkat kedua tangan kita, katakan dengan iman. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan memberi yang jahat bagi anaknya. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang
anak yang minta, tak akan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang minta. Hanya Engkaulah tempat kami berharap. Hanya Engkaulah Bapa, tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah Bapa, tempat kami bersandar. Oh, hanya Engkaulah Bapa yang kami andalkan, yang kami perlu. Hanya Engkaulah yang kami andalkan. Ajar setiap kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Sebab hanya di dalam Engkau ada segala yang kami perlukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita adalah pasti. Namun seringkali, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, cara dan bentuk pertolongan Tuhan seringkali tidak seperti apa yang kita bayangkan. Namun marilah kita sekali lagi mau tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Artinya dia bukan cuma menyertai setiap kita, tapi dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi setiap kita. Untuk kita boleh cakap menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya malam hari ini saya mau katakan, jangan izinkan kesukaran hidup itu menjadikan kita korban. Tapi marilah malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Melihat kesukaran hidup itu seringkali dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kuasanya yang luar biasa atas setiap kita yang percaya. Itu sebabnya apapun keadaan kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, biarlah dengan iman kita dapat berkata di hadapan Tuhan malam ini, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari sama-sama dengan iman. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera. sejahtera dan penuh harapan.
yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Amin. Namun untuk sementara waktu Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita merasa kecewa oleh karena apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita mendapati pintu di depan kita seolah-olah tertutup bagi setiap kita, marilah kita percaya bahwa akan ada pintu lain yang terbuka bagi setiap kita, dengan sesuatu yang jauh lebih baik di belakangnya bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Itu sebabnya apapun bagaimanapun, mari sekali lagi kita mau akui bersama-sama di hadapan Allah kita. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Kami percaya Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari dengan bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Allah kita. Mari kita nyatakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu
sekali lagi nyatakan di hadapannya. Hanya Kau yang selalu, tiada yang lain yang kami andalkan dalam hidup kami ya Allah. Pertolongan-Mu hanya bagiku, hanya Kau yang selalu andalkan, yang selalu nantikan selama ku menyembah. Mari angkat kedua tangan kita lebih tinggi, katakan selama ku menyembah-Mu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setia. Katakan dengan iman di hadapan Allah kita, selama ku menyembah, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Untuk melihat mujizat Tuhan modalnya cuma satu, Bapak Ibu Saudara, percaya. Sementara kita berkata bahwa mujizat itu bisa terjadi setiap hari dan mujizat itu ada. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang justru sedang mempertanyakan apakah benar mujizat itu masih ada sampai hari ini. Oleh karena apa yang terjadi dan kita alami. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mungkin saja suatu saat Tuhan izinkan kita dalam keadaan tidak berdaya. Namun perlu Bapak Ibu Saudara ingat, sekalipun Tuhan izinkan kita dalam keadaan yang tidak berdaya, bukan berarti bahwa Tuhan juga sedang tanpa daya. Kalaupun suatu saat dalam hidup kita melihat sepertinya Tuhan itu berdiam diri, tidak menolong kita berpangku tangan, percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Hal yang sering kali membuat kita lemah dalam hidup ini adalah karena kita selalu menentukan waktu bagi Tuhan untuk Dia menetapkan segala janji-janjinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya perlu ingatkan bahwa waktu penggenapan janji Tuhan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tetap setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda yang belum percaya kepada Tuhan. Dia sedang mengikuti satu program pelatihan untuk menjadi peloncat indah di dalam salah satu pertandingan olimpiade. Dan pemuda ini mempunyai seorang sahabat yang sangat amat mencintai Tuhan. Dan setiap saat sahabatnya ini selalu bersaksi kepada dia dan berusaha untuk membawa pemuda ini datang kepada Tuhan. Namun pemuda ini tidak pernah menghiraukannya. Pada suatu malam Bapak Ibu Saudara, pemuda ini bermaksud mau berlatih sendirian.
di kolam renang indoor di kampusnya. Dan ketika dia tiba di sana, seluruh penerangan dalam keadaan padam. Karena memang kolam itu sedang tidak terpakai. Namun karena sinar bulan malam hari itu begitu terang, menembus lewat kaca-kaca jendela yang ada. Sehingga pemuda itu merasa penerangan itu sudah cukup untuk menemani dia berlatih malam hari itu. Lalu dia segera naik ke papan loncat yang paling tinggi. Dan ketika dia sudah tiba di papan loncat yang tertinggi itu, dia lalu membalikkan tubuhnya bersiap untuk meloncat ke bawah. Dan pada saat pemuda ini merentangkan kedua tangannya bersiap untuk melompat, tiba-tiba dia melihat bayangan tubuhnya di dinding membentuk sebuah salib. Pada saat itu bayangan salib itu menyentuh hatinya. Dan tiba-tiba seluruh kata-kata dari sahabatnya itu terngiang-ngiang dengan begitu jelas di telinganya. Dan saat itu kasih Tuhan menjamah hidupnya. Lalu pemuda ini tidak menjadi meloncat. Dan sebaliknya dia berlutut saat itu. Dia menangis berdoa minta Tuhan masuk dalam kehidupannya. Setelah beberapa saat kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia bangkit berdiri dan siap untuk meloncat. Namun pada saat yang sama Bapak Ibu Saudara, seorang petugas kampus memasuki ruangan itu dan menyalakan penerangan yang ada di dalam ruangan itu. Dan baru pada saat itulah pemuda itu melihat, ternyata kolam renang di bawahnya itu sedang dikeringkan karena sedang ada perbaikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu saat yang tepat. Tuhan tahu saat yang tepat di mana dia harus bertindak. Itu sebabnya sekali lagi, percayalah apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah terlambat bekerja dalam hidup kita. Kalaupun sekali waktu Bapak Ibu Saudara, kita merasa sepertinya Tuhan itu begitu lambat. Tuhan itu begitu lambat bekerja dalam hidup kita. Namun tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan bisa lambat dalam hidup kita. Namun pertolongan Tuhan tidak pernah tidak tiba dalam hidup kita. Dia tahu saat yang paling tepat kapan dia harus bertindak. Dan sekali lagi bagian kita adalah tetap percaya bahwa dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari yang percaya sekali lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan pengakuan iman percaya kita malam hari ini. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janjimu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Mari sekali lagi dengan iman kita mau nyatakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Engkau menjanjikan segalanya indah. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat indah rencana-Mu atas hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan
setiap rencanamu kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencanamu atas hidupku. Yang percaya mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu ya tidak pernah terlambat pertolongan Bapa. Dan kami percaya. Sekali lagi katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu yang dan ku tahu betapa dalam bagi Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencanamu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencanamu atas. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tiada kata terlambat. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencanamu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencanamu atas hidupku. Indah rencanamu atas hidupku. Indah rencanamu atas hidupku. Kami percaya rencanamu indah. Kami percaya rancanganmu ya apa yang sempurna.
yang percaya sekali lagi dengan segala hormat angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Jangan ada yang tutup mulut malam hari ini. Jangan ada yang tutup mulut di hadapan Dia malam ini. Sebab engkau tidak akan dapat apa-apa dari Dia. Tapi buka suara kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Berkatakan iman percaya kita di hadapan Dia malam hari ini. Kami percaya rancangan-Mu yang sempurna. Kami percaya rancangan-Mu yang sempurna. Demikian sempurnanya rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sehingga seringkali pikiran kami tidak dapat menyelaminya. Namun malam hari ini bantu setiap kami. Untuk kami tidak selalu menuntut kami harus mengerti. Namun malam hari ini bantu setiap kami Bapa. Untuk kami boleh tetap setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun, bagaimanapun, kami percaya tidak ada satu pun boleh terjadi atas hidup kami tanpa seizin daripada-Mu. Desember tahun lalu Bapak Ibu Saudara, kami berkesempatan untuk melayani Tuhan di kota Singapura. Pada saat itu ada satu gereja mengundang kami untuk melayani di situ. Dan saat itu saya diminta secara khusus untuk menaikkan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Dan pada saat itu saya diminta untuk nyanyi berdua dengan seorang anak gadis kecil umur 10 tahun. Bernama Keisha. Namun Keisha tidak seperti anak kecil lainnya. Sebab sejak dia lahir sampai hari ini, Keisha sangat bergantung dengan kursi roda yang membawa dia kemanapun dia pergi. Pada waktu mama papa Keisha menikah, semuanya berjalan dengan sempurna. Sampai suatu hari ketika mereka cek ke dokter kandungan, saat itu didapati ada kista yang menempel di dinding indung telur dari mamanya Keisha. Dan saat itu dokter berkata bahwa kista ini harus segera diangkat karena akan membahayakan dia. Bapak Ibu Saudara, dia sudah tahu risikonya. Kalau kista itu diangkat, berarti dia akan kesulitan bisa mempunyai keturunan. Padahal mereka baru saja menikah. Untuk itu mereka meminta kepada dokter waktu 1 minggu untuk memberikan jawaban atas permintaan dokter itu. Dan Bapak Ibu Saudara, selama seminggu mereka berdoa puasa di hadapan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika tiba saatnya setelah waktu seminggu lewat, mereka datang lagi kepada dokter yang sama. Dan dokter ini adalah seorang anak Tuhan. Dan pada waktu dicek, dokter itu berkata, ada mujizat terjadi. Kistanya sudah hilang sama sekali. Mereka senang sekali Bapak Ibu Saudara. Agustus 1988. Lahirlah Jeremy, kakak dari Keisha. Normal, 100%. Setelah beberapa tahun,
mereka memutuskan untuk memiliki seorang anak lagi. Dengan hati-hati mereka cek ke begitu banyak dokter. Dan semua dokter kandungan berkata bahwa kandungannya dalam keadaan yang sangat aman untuk kembali memiliki anak. Awal 2001, ia dinyatakan positif hamil. Bulan-bulan pertama kehamilannya semuanya berjalan dengan lancar. Sampai pada saat usia kandungannya mencapai 6 bulan. Dokter yang sama itu kembali memeriksa dia. Dan saat itu dokter berkata ada masalah yang begitu serius dengan janin yang ada di dalam rahimnya. Namun dokter itu berusaha menenangkan mereka. Dokter itu berkata, tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Berdasarkan pengalaman pada saat mengandung dan melahirkan Jeremy, mereka kembali masuk dalam doa puasa di hadapan Tuhan. Namun kali ini Tuhan berkehendak lain. Keadaannya tidak menjadi lebih baik. Bahkan ketika kandungannya mencapai 9 bulan usianya, keadaan justru bertambah buruk. Sebab saat itu dokter berkata, janinnya sedang menderita satu penyakit yang disebut spina bifida. Dengan kata sehari-hari ilmu kedokteran, disebut sebagai sumbing tulang belakang. Itu terjadi karena vertebra tidak dapat berkembang dengan sempurna. Sehingga vertebra tidak dapat menutup dengan sempurna. Dan kondisi itu masih diperburuk lagi. Saat itu dokter berkata bahwa janinnya juga menderita satu kelainan yang lain, yaitu hidrosepalus. Pembengkakan cairan di kepala yang menekan perkembangan dan pertumbuhan otaknya. Bapak Ibu Saudara, saat itu juga langsung dokter berkata, lebih baik kalian buang janin ini. Gugurkan saja sudah kandungan ini. Bapak Ibu Saudara, janin itu sudah usia 9 bulan. Sudah siap untuk dilahirkan. Namun dokter tidak berputus asa untuk mempengaruhi mereka untuk membuang janin itu. Dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada gunanya mempertahankan janin seperti ini. Namun di tengah-tengah kebingungan mereka tetap sepakat berkata tidak. Di dalam perjalanan pulang dari rumah sakit saat itu, mereka berdua tidak berkata apa-apa. Namun sekalipun mereka tidak berucap satu kata pun, pertanyaan mengapa terus-menerus muncul dalam hati mereka kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak melakukan mujizat sama seperti yang Dia lakukan pada saat Jeremy? Mengapa dan sejuta mengapa terus-menerus muncul dalam benak mereka saat itu? Namun saat itu tidak ada satupun yang terjawab. Seolah-olah Tuhan sedang sibuk dan tidak mendengar suara teriakan jeritan tangisan mereka minta tolong kepada Dia. Malam harinya di rumah, istrinya melihat suaminya sedang duduk termenung di sudut dari kamar. Dia tidak tahu apa yang sedang suaminya lakukan. Setelah beberapa saat kemudian suaminya datang menghampiri dia, memeluknya sambil menangis. Suaminya berkata, "Aku siap menerima anak ini. Sekalipun aku belum bisa mengerti. Sebab baru saja aku bercakap-cakap dengan satu pribadi di dalam ruangan ini. Dan dia mengajarkan kepadaku arti berkorban karena kasih. Sama seperti yang dia sudah lakukan bagi kita. Berkorban karena kasih." 3 September 2001, Kesia lahir. Namun di hari pertama kelahirannya, Kesia harus sudah berhadapan dengan begitu banyak pisau operasi.
Dan saat itu dokter berkata bahwa Kesia tidak akan berumur panjang. Namun Desember tahun lalu setelah 10 tahun, kami masih berkesempatan makan malam dengan Kesia. Dan dengan semangatnya, dengan riangnya Kesia cerita. Setiap kali dia terapi ke rumah sakit, setiap kali dia menjalani operasi di rumah sakit, dia berkeliling dengan kursi rodanya, menjumpai orang-orang menguatkan mereka. Dia datangi pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu dan dia berdoa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, Kesia tidak mau menyerah. Adakah di antara kita pada malam hari ini yang sudah mau menyerah? Malam hari ini, apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Mari dengan iman kita mau katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku melihara Kau berkuasa di dalam hidupku. Banyak orang seringkali menuntut bukti untuk bisa mempercayai Tuhan. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, melimpah bukti pun tidak menjadikan orang lebih percaya sama Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini sekali lagi saya mau katakan, kesalahan dari setiap kita adalah kita selalu menuntut Tuhan untuk bekerja secara cepat dalam hidup kita. Padahal di dalam menggenapi setiap janji-janji Tuhan, ada saatnya Tuhan bekerja secara bertahap Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika kita selesai menerima satu bagian dari janji Tuhan, kita harus kembali percaya bahwa Dia berkuasa untuk menetapkan dan menyelesaikan bagian janji lainnya dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak pernah bekerja separuh jalan. Dia bekerja sempurna menyelesaikan segalanya bagi setiap kita. Dan Dia berjanji Dia menjadikan segalanya indah bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya izinkan saya jemput semua kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan kita malam hari ini. Biarlah lewat setiap kata dalam pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Apapun bagaimanapun kondisi hidup kita hari ini, tetap kita mau percaya kepada Tuhan. Mari kita katakan, di saat hidupku seakan tak
berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, ini komitmen kami di hadapan-Mu malam hari ini ya Bapa. Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya angkat kedua tangan kita, katakan Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam Kau selalu punya cara. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau berkuasa menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman di hadapan Allah. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau berkuasa menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidup. Kau berkuasa, Kau berkuasa di dalam. Kau berdaulat di dalam hidupku. Kau berdaulat di dalam hidupku. Kami percaya, kami percaya. Mari sekali lagi kita nyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kami percaya. Mari
Mari kita akui di hadapan Dia. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku percaya, ketika ku